Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dieningsi, kelas AK20A D3 Akuntansi. Saya di sini akan membuat video untuk tugas UAS Praktikum Akuntansi, dan di sini saya mengambil materi dari modul berjudul Sekuritas Dilutif dan Laba per Saham. Oke, baik, di sini ada sekuritas dilutif dan skema koperasi sekuritas dilutif. Merupakan surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Ada skema kompensasi, merupakan program kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pihak yang terkait, baik karyawan maupun non-karyawan. Dan di sini ada skema kompensasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik itu berupa kas maupun non-kas. Setelah satu bentuk kompensasi non-kas yang diseringkali diberikan perusahaan adalah kompensasi saham. Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Kompensasi saham ini juga dapat berbentuk opsi saham yang diberikan kepada karyawan atau yang lebih dikenal dengan nama Employee Stock Option Program atau ESOP. Berdasarkan bentuk, maka ESOP merupakan skema kompensasi yang diberikan perusahaan dalam bentuk sekuritas dilutif, yaitu melalui opsi saham. Yang pertama ada opsi saham, merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah pada harga yang telah ditentukan sebelumnya serta berlaku dalam periode tertentu. Waran saham. Waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk kembali saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Waran biasanya dikeluarkan sebagai pemanis sekuritas lainnya yang seringkali digunakan dalam situasi sebagai berikut. A. Untuk membuat sekuritas lebih menarik. B. Pemilik saham sebelumnya memiliki hak didahulukan untuk membeli saham. C. Untuk kompensasi manajemen dan karyawan. 3. Utang konversi merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengonversikannya menjadi perusahaan selama atau pada tanggal tertentu. Setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Alasan perusahaan mengeluarkan utang konversi dikarenakan pertama, untuk meningkatkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Kedua, fitur konversi yang melekat dalam obligasi dalam menjadi pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan obligasi tersebut, turunnya biaya modal dan pengeluaran obligasi tersebut. A. Jenis utang konversi. Bentuk utang yang paling umum dikeluarkan oleh perusahaan adalah obligasi konversi.
Obligasi konversi mengkombinasikan antara keuntungan obligasi dari segi pendapat tetap dan fasilitas pilihan bagi pemegangnya untuk menukarkannya menjadi saham, sehingga memiliki opsi konversi akan ditukarkan kembali. Harga saham meningkat secara signifikan. Beberapa bentuk dari utang konversi dengan fitur konversi sebagai utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya, utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya. B. Perlakuan akuntansi utang konversi. Utang konversi merupakan instrumen campuran yang memiliki komponen utang dan juga komponen ekuitas. PSAK 26 Revisi 2010. Laba per saham menyatakan bahwa entitas perusahaan memisahkan kedua komponen tersebut dalam pengakuan dan penyajian. C. Akuntansi saat menerbitkan ketika perusahaan mengeluarkan atau menerbitkan utang konversi, maka perusahaan harus memisahkan antara komponen utang dan komponen ekuitas. Komponen utang obligasi dicatat sebagai utang obligasi. Komponen ekuitas dicatat dalam akun premi saham ekuitas konversi dalam laporan posisi keuangan. D. Akuntansi saat menyelesaikan obligasi konversi. Pertama, itu adalah utang dilunasi saat jatuh tempo. Kedua, konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Dan tiga, ada konversi obligasi pada saat sebelum jatuh tempo. Dan empat, pembelian kembali sebelum jatuh tempo. E. Konversi dipercepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat mendorong untuk melakukan konversi lebih cepat. Hal ini disebabkan karena perusahaan berkeinginan untuk menurunkan biaya bunga dan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas agar menarik bagi pemegang saham. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat menawarkan iming-iming yang disebut sweetener. Bentuk dari pemanis ini biasa berbentuk kas atau saham biasa. Perusahaan harus mengakui sebagai biaya atas sweetener tersebut. 4. Saham preferen. Konversi merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Seringkali saham preferen ini juga memiliki fitur konversi saham. Preferen konversi adalah sekuritas saham utama yang mana memiliki saham preferen dapat mengonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Kompensasi saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen. Ekuitas perusahaan berada dengan obligasi konversi yang mana prinsipnya merupakan sekuritas utang dan opsi konversinya merupakan sekuritas saham preferen. Konversi secara prinsipnya merupakan sekuritas ekuitas dan opsi konversinya pun merupakan sekuritas ekuitas. Oleh karena itu, perusahaan tetap memasukkan kedua komponen tersebut dalam ekuitas perusahaan. Bila saham preferen dikonversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba atau rugi, konversi atau penjualan. Pengertian laba per saham. Laba per saham atau dalam bahasa Inggris disebut dengan earning per share yang disingkat
dengan EPS adalah bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham yang beredar. Laba per saham atau earning per share ini merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk penilaian profitabilitas suatu perusahaan. Laba per saham adalah ukuran profitabilitas yang sangat berguna apabila dibandingkan dengan laba per saham pada perusahaan sejenisnya. Laba per saham ini akan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan profitabilitas antara perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan. Membandingkannya, perlu diketahui bahwa perusahaan pembanding harus merupakan perusahaan yang bergerak di jenis industri yang sama. Earning per share atau EPS ini apabila dihitung selama beberapa tahun, maka akan menunjukkan apakah profitabilitas perusahaan tersebut semakin membaik atau malah semakin memburuk. Investor biasanya akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang laba per sahamnya yang terus meningkat. Pertumbuhan EPS atau earning per share merupakan ukuran penting kinerja perusahaan karena menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan untuk memegang sahamnya, tidak hanya karena perubahan keuntungan, namun juga setelah semua dampak penerbitan saham baru. Oke, di sini ada soal latihan. Ada saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk tahun 2020. Laba bersih ada 18.660.393 juta dan ada jumlah saham beredar ada 12259346500 dan di tahun 2019 laba bersih itu ada 3.413.85 juta. Jumlah saham beredar ada 122.380.635.500. Di tahun 2018 ada laba bersih senilai 324.1848.46 juta dan jumlah saham beredar ada senilai 122.23.722.000 dan di sini sudah disuruh hitung laba per saham setiap tahunnya. Oke, saya di sini akan menjawab soal yang tadi. Jawabannya ada rumusnya itu kan EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tahun 2020 laba bersih itu sekitar 18,660393 juta rupiah dan jumlah saham beredar ada 122.595.346.500 dan laba per saham sejumlah 18.660.393 juta dibagi yang jumlah saham beredar tadi yang saya sebutkan yaitu 122.595.346.500 dan di sini hasilnya ada 152,51 dan untuk tahun 2019 laba bersih senilai
3441.382,5 juta rupiah. Jumlah saham beredar itu senilai 122.380.635.500. Laba per sahamnya yaitu laba bersih dibagi 122.380.635.500 dikurangi dengan jumlah saham yang beredar ya. Jadi jumlahnya itu hasilnya itu 28.120. Ini yang tahun 2019. Ini di tahun 2018. Laba bersih 32.418.486 juta. Jumlah saham beredarnya itu senilai 122.237.220.000. Laba per sahamnya itu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Laba bersihnya senilai yang tadi saya sebutkan dan jumlah sahamnya saham beredar yang tadi saya sebutkan, yaitu hasilnya 26521. Terima kasih, itulah video tugas UAS praktikum akuntansi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.